Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh dulur tani dimanapun berada. Alhamdulillahirabbil alamin, kita semua masih diberikan kesehatan yang baik, dulur-dulur. Bagi saudara-saudara yang dalam keadaan sakit, semoga segera diberikan kesembuhan agar kembali lagi dapat merawat tanamannya dengan keadaan yang baik tanpa ada gangguan apapun. Alhamdulillah dulur, untuk kesempatan video kali ini kembali lagi kita akan melakukan perawatan rutin, penyepraian dengan interval waktu per 10 hari sekali. Ini adalah tanaman jeruk varietas Siamadu dengan usia beranjak ke 5 tahun. Nah, untuk bulan 1 kemarin sudah genap di umur 4 tahun dulur. Nah, inilah untuk keadaannya. Untuk cuaca sendiri sudah mulai bagus dulur ya. Untuk intensitas curah hujan masih ada, tapi tidak terlalu sering seperti beberapa minggu yang lalu. Jadi untuk penyepraian kali ini kita fokuskan untuk pembesaran buah, karena untuk beberapa buahnya juga sudah mulai siap untuk dipetik untuk beberapa minggu ke depan. Jadi untuk itu perlu kita tambahkan KNO3 sebagai nutrisi tambahannya yang biasa saya pakai dulur ya. Nah, untuk memperbesar dan juga untuk memperberat dulur, baik dalam bobot dan juga daya simpan tanaman atau buah itu bisa jauh lebih baik. Nah, untuk insektisida hari ini saya memakai Asefat sebagai rollingan kemarin Nugor atau bahan aktif Dimetoat. Nah, ini untuk rumputnya juga sudah mulai panjang, sudah waktunya kita melakukan pembersihan dulur. Insya Allah untuk minggu ini rencananya saya akan melakukan pemupukan. Dan untuk tambahan nutrisi saya hari ini memakai ZPT dulur, agar nanti pertumbuhannya bisa lebih baik lagi, karena untuk beberapa tanaman pertunasannya sudah mau muncul dulur. Nah, indikasinya apa? Indikasinya salah satunya yaitu untuk pertunasan yang sebelumnya sudah mulai menua, sehingga perlu kita tambahkan ZPT. Biasanya untuk saya pribadi seperti itu, untuk memacu pertumbuhan bisa jauh lebih baik dan juga lebih cepat dulur ya. Dan waktunya juga sedikit tepat karena untuk cuaca juga cukup baik, dan untuk beberapa minggu ini rencananya saya akan melakukan pemupukan. Jadi untuk pemberian ZPT biasanya saya dulukan sebelum pemupukan dulur. Nah, seperti itu dulur. Jadi simak terus untuk video perawatan kali ini. Nah, inilah dulur untuk penyepraian kali ini pestisida yang saya pakai hari ini. Karena cuacanya cukup cerah dulur, hari ini saya tambahkan ZPT yang biasa saya pakai, yaitu ZPT Antonic. Untuk pemakaiannya nanti saya pakai ini sekitar 200 ml untuk sekitar 600 liter air. Nah, 200-250 ml dulur. Nah, alhamdulillah untuk cuacanya cukup cerah, jadi hari ini saya gas memakai ZPT. Karena untuk minggu ini insya Allah saya akan melakukan pemupukan. Ini masih proses pembersihan lahan, tapi kemarin pas sebentar sudah turun hujan, jadi belum selesai dulur. Nah, untuk tambahannya hari ini KNO dulur, KNO3. Untuk dosisnya hari ini saya pakai full 1 kilo untuk 600 liter air, supaya buahnya nanti biar bisa lebih besar dan juga bobotnya bisa lebih baik. Tetap untuk insektisida hari ini Abametin. Hari ini saya memakai merek dagang Abahsel yang 18 EC untuk dosis sekitar 250-an nanti dulur. Untuk 300 liter air saya tambahkan Asefat ini sebagai pengendali lalat buah, karena untuk awal musim ini dan untuk beberapa buah memang sudah ada yang mulai masak, sehingga perlu saya lakukan pencegahan dulur. Nah, untuk dosis sendiri hari ini saya berikan sekitar 200-an
250. Ini bekas saya pakai kemarin di lahan satunya dulur. Nah, tidak lupa pelekat dan juga penembus. Untuk dosis saya berikan 200 ml per 600 liter air. Nah, untuk fungisida hari ini saya memakai klorotalonil. Ini saya berikan sekitar 250 untuk 600 liter air, dan saya tambahkan mankoseb dulur ya. Ini sebagai campurannya. Ini saya berikan full 1 kilo untuk 600 liter air. Nah, untuk cuaca sendiri alhamdulillah cukup cerah, jadi untuk penggunaan fungisida ini bisa kita irit. Kemarin kan saya untuk campuran dari mankoseb saya menggunakan sulfur, tapi karena cuacanya cukup cerah untuk beberapa hari ini, jadi hari ini saya memakai klorotalonil. Nah, inilah dulur untuk penyepraian kali ini. Alhamdulillah untuk penyepraian hari ini cuacanya cerah dulur. Jadi semoga nanti hasilnya bisa jauh lebih maksimal dulur ya. Apalagi untuk beberapa buah yang sudah siap petik di minggu ini agar nanti bisa maksimal dalam bobot maupun dalam pembesarannya. Kemarin ada beberapa dulur yang bertanya, Mas, apakah ZPT bisa dicampur dengan KNO3? Mungkin ada beberapa pendapat dulur ya yang membolehkan ataupun tidak, tapi untuk saya pribadi dan senior saya Cak Didi Utama ini pemula dulur, seringkali melakukan percampuran seperti itu pada saat pembesaran buah seperti ini, dan untuk hasilnya alhamdulillah sangat baik dalam pembesaran maupun dalam bobot dulur ya. Tapi tinggal aplikasinya saja yang kita harus lebih bijaksana lagi. Untuk aplikasi perlu waktu yang baik, terutama di cuaca yang cukup cerah. Dalam pemberian ZPT itu akan jauh lebih baik dulur dibandingkan pada saat musim hujan. Tapi memang pada saat musim hujan ketika tanaman perlu kita tambah ya harus ditambah, tapi dengan dosis yang secukupnya saja. Gunakan dosis yang paling rendah dulu dulur ya, agar tanaman kita tetap dalam keadaan baik. Nah, untuk cuaca cerah sendiri biasanya dalam penggunaan ZPT itu akan sedikit saya genjot karena baik pertumbuhan vegetatif ataupun generatifnya agar jauh lebih maksimal lagi dulur ya. Nah, untuk video kali ini karena saya campur menggunakan KNO3, jadi untuk sasaran ataupun pemberian nutrisinya lebih ke buah dulur ya, agar pembuahan buah yang sudah siap petik di beberapa minggu ke depan itu sudah bisa lebih berkualitas, baik dalam hal bobot ataupun dalam hal pembesarannya dulur. Dan kemungkinan untuk cuaca sudah mulai memasuki musim kemarau dulur ya, walaupun masih ada diselingi dengan hujan. Tapi untuk serangan hama ini sudah beralih. Yang kemarin di musim hujan kita berperang melawan penyakit ya, terutama patogen-patogen dari jamur, dan sekarang sudah mulai lagi terhadap hamanya dulur, hama dari tanaman baik trip, apalagi dengan buah yang sudah masak seperti ini. Kemarin sudah ada beberapa gejala dari serangan hama lalat buah. Jadi untuk penyepraian insektisida, penggunaan insektisida yang tepat itu akan sangat membantu memproteksi tanaman dulur ya. Nah, ini adalah keadaannya dulur. Nah, ini adalah buah-buah yang kemungkinan di minggu ini sudah siap dipetik, jadi perlu saya tambahkan nutrisi untuk pembesaran dan juga bobotnya. Karena untuk di daerah saya sini dulur, walaupun buahnya masih seperti ini ya, masih dalam keadaan hijau, tapi untuk rasanya sudah sangat manis, sehingga itu sudah bisa dijual
sudah bisa dipanen telur-telur ya. Nah, maka dari itu untuk pertumbuhannya bisa jauh lebih kita perkuat lagi untuk buah-buah yang masih di bawahnya dengan ukuran yang lebih kecil agar terus buahnya berproduksi secara berjenjang. Nah, ini adalah keadaannya telur. Untuk minggu ini kemungkinan akan saya lakukan pemupukan, tapi masih menunggu beberapa buah ini terpetik dulu, dan nanti pertunasannya semoga saja bisa membawa bunga lagi telur ya. Pertunasan yang lama bisa membawa bunga. Nah, dan tujuan untuk pemupukan di next step selanjutnya itu juga untuk membesarkan buah-buah yang ukurannya lebih kecil dari ini, sehingga untuk panennya kita masih bisa terus berjenjang. Nah, karena untuk beberapa pohon itu untuk ukuran buahnya masih terus berjenjang, tapi yang paling banyak ataupun yang paling dominan sekarang di bola bekel telur-telur ya. Jadi ada beberapa untuk yang siap petik, tapi kemungkinan tidak banyak, tapi tetap kita syukuri telur. Dan untuk itu perlu kita tambahkan, karena untuk cuaca sudah cukup baik, kembali lagi untuk proteksi terhadap pertunasan dari serangan hama trip ataupun apit dari serangan hama-hama lainnya, terutama yang bersifat penggerek buah ataupun lalat buah telur, terutama untuk di daerah saya sudah ada gejala muncul. Maka dari itu perlu kita proteksi baik dari insektisida ataupun dari perangkap ya, karena untuk lahan saya ini saya menggunakan perangkap juga, saya menggunakan perangkap petrogenol, dan alhamdulillah untuk hasilnya sangat memuaskan. Nah, ini adalah beberapa tanaman yang sudah siap telur ya. Dan ini adalah beberapa hasil dari aplikasi kemarin yang saya lakukan penyepraian KNO3, dan hasilnya memang sudah bisa kelihatan, karena untuk interval penyepraian sendiri saya berjarak 10 hari sekali, dan ini aplikasi yang kedua yang saya lakukan. Dan untuk aplikasi kali ini saya tambahkan dengan ZPT karena untuk cuaca juga cukup cerah telur-telur ya. Nah, demikian video penyepraian penambahan ZPT dan juga KNO3 untuk tanaman jeruk. Semoga bermanfaat. Tetap amanah telur-telur, dan selalu ingat bahwa petani adalah profesi yang sangat mulia. Dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi telur-telur yang menjalankannya. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin.